saya goreng ya. Oh, kenapa kamu goreng? Enak ya. Untuk dimasak, digoreng empuk. Ternyata itu digoreng oleh sama si sang santri. Mendengar itu Gus Dur tertawa. Kamu ini benar. Tadinya mau dihukum berat, setelah mendengar alasannya, hukumannya ringan. Ternyata setelah dihukum itu santri ini tidak berubah juga. Wah, dasar seorang santri ini nakal luar biasa ya. Tak lama setelah kemudian itu ada isu-isu di pondok santri putri, itu ada seorang santri yang ngintip. Ini pelaku dan tidak bisa seperti itu. Gus Dur bingung, ini siapa pelakunya santri ini? Setiap ada santri putri lagi mandi, ada dua mata ngintip. Kadang-kadang ada santri putri yang ngaku utangnya hilang. Santri yang satu ini luar biasa nakalnya ya. Akhirnya Gus Dur ini bingung bagaimana cara mengangkat santri ini, karena tak pernah ketangkap tangan. Santri ini pintar pula, setelah nyuri dia langsung lari, tidak ketahuan. Kadang-kadang malam-malam, kadang-kadang pokoknya tidak pernah ketahuan lah ya. Gimana cara ini? Pikir-pikir Gus Dur, ini santri kalau dia sering ngintip pasti otaknya mesum. Akhirnya apa? Akhirnya Gus Dur memiliki pemikiran, ini bagusnya saya geledah semua santri putra ini. Akhirnya digeledah, ada sebuah lemari, dibuka ternyata banyak utang. Ternyata siapa orang yang nyuri tadi, yang nyuri sakit juga. Melihat kejadian itu Gus Dur yang kepala kamu ini, kamu sadar kamu sudah tidak bisa lagi dinasehati. Ini contoh santri yang tidak bisa dinasehati ya, dibawa ke walid, dibawa ke walid. Gus Dur ke sana bawa utang. Sampai di rumah, dia heran, Dur, ngapain kamu sini bawa utang? Dan kata Gus Dur, oh ini deh, tadi ada santri yang nyuri, yang suka ngintip, dan ini barang buktinya ya. Apa barang buktinya? Oh gitu, jadi begini dia kata Gus Dur. Setelah rapat-rapat sama pengurus, santri yang nyuri ini dia sering nyuri, sudah ngintip juga, maka para pengurus bermusyawarah, santri ini harus dikeluarkan dari pondok pesantren ini. Kayaknya loh, kok malah dikeluarkan? Wong bapaknya menitipkan anaknya di sini untuk biar dia berubah, kok malah dikeluarkan? Kata Mbak Kiainya ya. Ini kemudian Gus Dur bingung juga. Nah, terserah Kiai lah. Oh, kalau gitu biarlah kata Mbak Kiainya. Anak itu panggil sini ya, keluarkan dari pondok. Karena kalian sudah musyawarah, anak ini dikeluarkan dari pondok, keluarkanlah. Akhirnya anak ini dikeluarkan dari pondok, tapi bawa ke rumah saya biar dia kerja di sini baik. Akhirnya menaik pangkat malah santrinya, dari santri desa malah kerja di rumah. Iya, jadi pembantu Kiai ya. Kalau orang di Jawa itu namanya abdi dalam. Abdi dalam itu pangkatnya agak tinggi gitu. Orang dihormati karena selalu ikut ngaji Pak. Akhirnya selama bertahun-tahun, pertamanya dia merasa merasa jengkel juga sama kiainya, disuruh bawa kitab sana kembali. Kalau kita kiainya mau ngaji, dia yang buka, dia yang nandai di mana yang akan datang bertahun-tahun. Akhirnya santri ini berubah menjadi santri yang luar biasa, jadi santri yang baik. Ini kalau mencari kiai seperti ini sekarang ini jarang ya. Insya Allah walid kita seperti itu hati mulia ya. Dan lama setelah itu bertahun-tahun sudah jadi kiai besar, Gus Dur ketemu sama santri itu tadi. Gus Dur penasaran sama namanya Zaki gitu ya.
Ditanya, apa dulu? Apa bos? Warnanya yang kamu curi dulu apa? Warna kutangnya yang kamu curi dulu apa? Saking penasarannya Gus ketawa-ketawa bagi yang sudah santri tadi akan menjadi seorang ya. Ini salah satu seorang santri yang dulunya nakal kemudian menjadi santri yang berprestasi. Kuncinya apa? Adalah berubah walaupun dengan terpaksa ya. Nanti ikut kiai sana kemarin terpaksa buka kitab ngantuk-ngantuk bawa kitab kiai juga duduk dikit tak apa-apa yang penting akhirnya dia menjadi seorang santri yang luar biasa dengan ribuan santrinya ya. Setelah berhasil itu dia membuka pondok pesantrennya menyebar ke seluruh Indonesia, santrinya banyak, santrinya ribuan karena dia tadi berbakti kepada ya. Kalau kalian juga mau seperti itu, jangan sama innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim diberi nasihat kepada mereka atau tidak sama saja, tetapi tidur. Jadi santri yang baik itu ada pepatah mengatakan santri yang baik itu adalah santri yang belajar dari segala hal, mempelajari sesuatu dari segala hal. Itu santri yang baik, bukan santri yang ketika belajar pun dia tidak mendapatkan apapun ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sampai jam berapa kita? Jadi santri itu unik-unik ya. Dulu ada juga seorang santri yang melamar seorang gadis. Gadis ini orang kaya ya, dia kaya. Namanya santri ini dia miskin, tidak punya apa-apa. Siapa namanya sekarang? Dia memberanikan diri melamar seorang gadis yang cantik dan kaya. Setelah dilamar oleh siapa tadi? Gadis ini ngelapor sama ibunya, Bu, ya saya tadi dilamar sama Jason. Dia seorang santri, Bu. Oh, tidak apa-apa, bagus kata ibunya. Tapi Bu, dia itu tidak tamat sekolah, Bu. Tidak punya gelar SPG, Ishadah, punya sama sekali. Tidak apa-apa. Walaupun dia tidak punya gelar, tapi dia itu seorang santri. Dia itu punya ilmu sabar, menerima apa adanya. Tapi Bu, penampilannya biasa saja nih, cuma pakai peci dan sarung. Ya tidak apa-apa kata ibunya. Sarung kan cuma luarnya, yang penting isi. Nah, kita lanjutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada mereka yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Inilah yang dikatakan orang yang munafik. Orang yang munafik. Orang munafik itu ialah mengatakan beriman, amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bapak dari orang munafik namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul bapaknya? Ini adalah bapaknya
orang munafik. Kita ceritakan sejarah sedikit ya. Orang-orang Islam masuk sedikit. Orang-orang yang mengaku masuk Islam itu benar-benar adalah orang Islam. Nah, ketika sampai di Madinah ya, sampai di Madinah, Islam sudah besar, orang-orang Islam sudah banyak, penduduk Islam sudah banyak, bahkan sudah menaklukkan kota Makkah. Ketika itu setelah Rasulullah pindah ke Madinah, kemudian Makkah ditaklukkan. Itulah yang dikenal dengan Fathu Makkah ya. Itu disebutkan di dalam surat Juz 26. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu adalah sejarah penaklukan kota. Nah, disinilah pertama kali ada orang munafik, yaitu namanya tadi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah dikenal dengan bapaknya orang munafik. Dia masuk Islam hanya karena takut. Karena takut kalau tidak masuk Islam dibunuh. Siapa namanya tadi? Ya. Tapi kalau tidak masuk Islam hancur. Itulah istilahnya, dia takut. Kemudian ketika perang Badar, orang Islam menang besar. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika Islam menang kemudian pulang kembali mau perang Uhud. Pernah dengar perang Uhud? Nah, yang membuat orang-orang Islam banyak tidak berangkat ke perang Uhud ketika itu, kan sebelumnya Islam mau banyak berangkat ke perang Uhud, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul banyak menggoda mereka, tak usah itu perang mati-mati ya. Kayak Andi ini kan udah di apa kan, tidak usah Andi, nanti takut, nanti kamu tangan kamu putus, kacamata kamu pecah. Kalau orang-orang yang lemah imannya pasti tergoda dengan Abdullah bin Ubay bin. Akhirnya orang-orang banyak tidak ikut perang karena Abdullah bin Ubay bin. Inilah yang dikatakan ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan kasih nama anak kalian Muhammad bin Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu adalah bapaknya orang munafik. Sudah ngantuk? Kalau sudah cerita serius sedikit ngantuk biasanya ya. Tapi kalau cerita masalah utang tadi mulai semua ya. Kalau sudah cerita sejarah, apalagi cerita tentang tauhid, itu ngantuk semua, menulis jadi begitulah seorang santri. Yang kadang kita ya tidak apa-apa, kita kadang serius, kadang guyon, kadang bercanda, tetapi ketika harus menjadi seorang santri, ketika belajar ya bola, ketika bercanda waktu istilahnya bercanda, jangan terlalu serius ya, jangan terlalu serius menjadi seorang santri. Seriusnya orang ajak bercanda dia gitu ya. Kalau waktu belajar ya belajar, waktu guyon bercanda ya bercanda, waktu makan ya makan, jangan tak makan ya, nanti kurus, badannya mati nanti ya. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu sebenarnya tidak menipu Allah, tetapi yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Orang-orang kafir itu merasa tidak, mereka itu sudah menipu Allah. Oh, kami ini sudah menipu Allah. Padahal mereka itulah yang tertipu. Sudah cukup sampai di sini. Ada mau cerita lagi? Sudah cukup ya, kapan-kapan kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi santri-santri baru yang sering-sering kabur. Mana sering? Ada yang sering kabur ya? Tidak apa-apa ya, kabur sekali dua itu karena mungkin belum terlalu mendapat kawan di sini. Cari kawan ya, biar betah di pondok pesantren. Pondok pesantren itu enak. Saya mondok pesantren itu selama, kalau kalian belum ada apa-apanya ya, saya mondok taman SD, mulai taman SD sampai baru tahun 2019 baru selama 15 tahun saya pernah di pondok pesantren selama 15 tahun.
Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal seperti kalian ini ya. Dulu kayak gini-gini juga, itu yang kecil. Balik ke rumah 1, 2, 3 baju hilang dulu. Kopiah entah di mana. Pas balik ke kamar, berbagai dengan kawan nangis. Biasalah seperti itu ya. Kadang telat datang belanja. Saya pernah makan garam, ayam garam, karena belanja datang telat. Biasa ya santri. Jadi kalian jangan menyerah sebagai seorang santri. Terus semangat belajar. Jangan takut menjadi seorang santri, karena seorang santri juga bisa menjadi wakil presiden. Bahkan Presiden Republik Indonesia yang keempat Gus Dur itu adalah seorang santri. Jadi dia nggak takut ya. Jangan juga takut tak laku. Tadi diterima orang tadi ya, yang pakai peci sama sarung tadi diterima, karena dia melihat bukan sarungnya tapi yang lebih dari itu adalah seorang santri walaupun pakai peci, pakai sarung, isinya, dalamnya, artinya ilmunya ya, ilmunya luar biasa. Dia sudah tahan badai, tahan banting. Mau miskin dia tetap bahagia, apalagi jadi orang kaya. Itu biasanya kalau santri jadi orang kaya bahaya ya. Karena santri itu pikirnya kalau saya jadi orang kaya besok istri saya santri gitu ya. Jadi santri itu enak ya, walaupun jadi orang miskin, kalian sudah terbiasa lapar di pondok pesantren, tak lagi sering menjadi orang miskin. Tetapi mudah-mudahan kita semua menjadi orang orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.